Assalamualaikum, hai semuanya. Mystery lovers, rumah sakit di Indonesia selalu diidentikan dengan cerita-cerita seramnya. Dipercayai bangunan lama dan kematian yang terjadi pada rumah sakit itulah yang menjadi faktor cerita-cerita horor berkembang di masyarakat. Bahkan kerap kali kisah-kisah itu dialami oleh para petugas medis ataupun pasien di rumah sakit. Sederet penampakan makhluk gaib, suara jeritan, hingga kejadian aneh di luar nalar ini menjadi cerita yang cukup menarik bagi para pecinta horor. Bangunan rumah sakit angker tersebut bukan hanya terletak di kota kecil, namun beberapa di antaranya berada di kota-kota besar. Kalian penasaran rumah sakit mana saja yang dianggap angker? Mystery lovers, let's get straight into it. Rumah sakit Immanuel. Rumah sakit yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini terkenal angker dan membuat bulu kuduk seketika berdiri. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1900-an. Menurut beberapa kesaksian pasien dan orang-orang sekitar, di rumah sakit Immanuel sering terdengar suara isak tangis seorang wanita dan suara keranda yang didorong di malam hari. Hal itu dibuktikan dengan kesaksian seorang ibu yang baru saja melahirkan dan terpaksa dirawat di rumah sakit Immanuel. Ibu ini mendengar suara keranda yang didorong dari luar kamarnya. Rasa penasaran pun muncul seketika. Lalu, dia menanyakan kepada perawat terdekat dengan kamarnya. Dan menurut perawat itu, tidak pernah ada keranda atau kereta pembawa mayat yang lewat di lorong tempat ruangan ibu tersebut. Bandung Medical Center. Masih di kota Bandung, rumah sakit yang sudah beroperasi sejak zaman Belanda ini dikenal sebagai salah satu rumah sakit yang paling angker di kota kembang tersebut. Kisah yang paling terkenal di Bandung Medical Center adalah sosok suster yang kerap menampakkan diri di lantai 1 dalam keadaan baju yang lusuh. Cerita mistis lainnya dari rumah sakit Bandung Medical Center adalah arwah gentayangan dari seorang dokter yang bunuh diri. Menurut ceritanya, berawal saat dokter itu tengah melakukan operasi. Dokter lain tidak ada yang membantunya karena tidak sanggup untuk menangani kondisi pasien tersebut. Saat operasi berlangsung, dokter memegang perut pasien. Dari perut pasien keluar darah hingga membasahi telapak tangannya. Darah yang sangat banyak mengotori baju putihnya sampai ke siku. Setelah berusaha menyelamatkannya, akhirnya pasien tersebut meninggal di tangan dokter. Keluarga menduga telah terjadi malpraktek. Mereka akhirnya menuntut rumah sakit untuk bertanggung jawab. Dokter tersebut dipecat dan mendapatkan blacklist dari beberapa rumah sakit di Bandung saat itu. Kejadian itu membuat sang dokter depresi dan memilih untuk bunuh diri dengan meminum obat-obatan. Sosok hantu dokter ini digambarkan bertubuh tinggi besar. Wajahnya pucat dengan telapak tangan yang mengeluarkan darah dari sela-sela tangannya. Darahnya menetes deras ke lantai sambil berbisik minta tolong. Rumah Sakit Darmo. Rumah sakit angker di Indonesia selanjutnya berada di Surabaya. Tidak usah diragukan lagi keangkeran dari Rumah Sakit Darmo ini. Pasalnya, rumah sakit yang didirikan sejak zaman penjajahan Jepang ini terkenal dengan kisah mistisnya yang membuat orang enggan untuk berkunjung ke rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Darmo ini merupakan salah satu pelayanan kesehatan paling tua di kota Surabaya
yang sudah ada sejak tahun 1898 dan juga menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan ketika melawan para penjajah. Karena banyak sejarah dari Rumah Sakit Darmo ini, sehingga membuat beberapa orang percaya bahwa banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi. Ditambah lagi kondisi bangunan yang sudah tua, membuat orang-orang yang datang terasa rumah sakit ini memiliki sejarah yang panjang dan terkesan angker. Mulai dari suara jeritan dan isak tangis yang tidak diketahui sumbernya, sosok suster yang kakinya tidak menapak tanah, hingga cerita legendaris yakni sosok kuntilanak yang sering menampakkan diri di bangsal anak. Semua ada di rumah sakit ini. Seramnya lagi, sosok kuntilanak ini juga tidak pernah menunjukkan wajahnya karena tertutup rambut yang panjang hingga ke kaki dan sangat kusut karena berlumuran tanah. Namun suara melengking dari kuntilanak ini terdengar hingga ke penjuru rumah sakit. RSUD Kebumen. Menurut sejarahnya, RSUD Kebumen sudah ada sejak 1899 dengan nama Sinding Panjurung Hospital. Rumah sakit ini tidak hanya digunakan sebagai fasilitas kesehatan, tapi juga sebagai pusat penyebaran agama pada zaman kolonial. Dari informasi yang beredar, rumah sakit ini masih beroperasi hingga Januari 2014. Namun, pada Maret 2014, rumah sakit ini sudah benar-benar kosong. Setelah itu, banyak cerita tidak biasa dari warga sekitar. Salah satunya yang dialami oleh seorang ibu yang hendak melahirkan. Diantar oleh suaminya yang saat itu keduanya merasa seakan rumah sakit itu masih beroperasi seperti biasa. Mereka datang malam hari dan menurut pengakuan mereka, masih ada bidan dan perawat yang bahkan menolong proses persalinannya. Selama sepasang suami istri berada di RSUD, mereka melihat banyak pasien yang berdatangan. Untungnya, anak itu lahir dengan selamat. Sampai keesokan harinya, sepasang suami istri ini baru sadar kalau RSUD ini sudah tutup dan tidak lagi beroperasi. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terletak di Jakarta. Dibangun sejak tahun 1919. Rumah sakit yang masih aktif beroperasi ini menyimpan banyak kisah horor. Cerita horor mahasiswa bernama Raka saat berada di rumah sakit ini jadi salah satu urban legend yang paling populer di Jakarta. Raka yang sempat mendengar suara bisikan nyaring hingga melihat secara langsung sepenggal kepala perempuan berambut panjang yang berguling mengejarnya. Pada tahun 2020, sempat viral cerita mistis di salah satu media sosial Twitter. Seseorang bernama Ilda membagikan kisah horornya saat berada di sekitar area rumah sakit Cipto Mangunkusumo tersebut. Ilda saat itu tengah menunggu ibunya. Dia pun sempat bertemu dengan sosok hantu berwujud seorang ibu-ibu berkulit pucat dengan muka sedih saat di kamar mandi. Bukan hanya itu, ternyata Ilda juga bertemu dengan sosok berambut panjang berantakan, memiliki kuku yang panjang, dan sosok itu melayang di atas tanah. Cerita horor 5 rumah sakit angker ini sangat populer di kalangan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian punya pengalaman horor di rumah sakit yang kalian kunjungi?
Jika kalian punya pengalaman horor atau kalian ingin menambahkan ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Mystery Lovers, sekian kisah mistis kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Tonton terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.